Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak ababil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berpikir kemana kita akan ditempatkan setelah meninggal dunia? Setelah meninggal dunia, seluruh manusia akan hidup sementara di sebuah alam sambil menunggu dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Alam tersebut disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Secara umum, alam barzah adalah alam yang membatasi antara dunia dan akhirat, dan di alam inilah manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruknya selama hidup di dunia. Jika selama hidup senantiasa melakukan kebaikan, ia akan mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga. Namun, jika selama hidupnya ia kerap berperilaku buruk, siksaan pedih yang akan ia dapat. Keberadaan alam barzah sendiri merupakan bagian dari akidah dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah kematian di alam barzah. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Lantas, bagaimana kehidupan yang terjadi di alam barzah? Tonton terus video ini dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa terus memberikan informasi dan terus menyebarkan syiar Islam. Dijelaskan oleh Imam Abdus Salam Al-Laqani dalam kitab Ittaful Murid bahwa setelah jenazah selesai dikuburkan dan para pelayat meninggalkannya, Allah akan mengembalikan kemampuan panca indera, akal dan ruhnya ke dalam jasad. Setelah semuanya dikembalikan oleh Allah, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dijelaskan dalam hadis bahwa keduanya akan datang dengan ciri-ciri berwarna hitam, mata biru, dan suara menggelegar seperti kilat. Tak hanya itu, apabila mereka berbicara, keluar dari mulut mereka sesuatu seperti api. Sementara itu, di tangan keduanya ada godam besar dari besi yang bisa meluluh lantahkan bumi. Di alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir akan mempertanyakan keimanan seseorang selama masa hidupnya di dunia. Karena itu, keturunan, pangkat, martabat, kekayaan, dan segala hal duniawi lainnya tidak akan berarti. Hanya imanlah yang akan menjawabnya. Lebih lengkap, Imam Nawawi Al-Batani dalam kitab Nurus Salam menjelaskan, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir terdiri dari 8 pertanyaan, yaitu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Siapa imammu? Apa pedomanmu? Dan apa amal perbuatanmu? Orang-orang mukmin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menjawabnya dengan sangat mudah. Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku, dan dia adalah penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, Sunnah adalah pedomanku, dan aku membaca Al-Quran, mengimaninya, dan mempercayai isi yang ada di dalamnya. Sementara itu, bagi mereka yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tak sampai di situ, Imam Tirmizi meriwayatkan, jika seseorang dapat menjawab pertanyaan,
maka malaikat Munkar dan Nakir akan berkata, "Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut." Namun, bagi mereka yang tidak bisa menjawabnya, maka kedua malaikat akan memukul mereka dengan godam dan merasakan azab kubur sampai hari kebangkitan tiba. Melalui salah satu riwayat disebutkan juga tentang terjadinya siksa kubur. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang wanita Yahudi menemuinya, lalu menceritakan perihal siksa kubur. Kemudian berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Lalu setelah itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal siksa kubur. Maka Rasulullah menjawab, "Ya, benar, siksa kubur itu ada." Kemudian Aisyah berkata, "Maka sejak itulah aku tidak melihat Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat kecuali beliau memohon perlindungan dari siksa kubur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam versi lain dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang telah meninggal, maka akan ditampakkan padanya tempatnya pada pagi hari dan pada sorenya. Jika dia penduduk surga, maka akan ditampakkan surga. Jika dia ahli neraka, maka akan ditampakkan neraka. Dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel Jejak Ababil. Semoga bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita manusia yang bertakwa dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.